Ruang pertama yang kita lewati adalah ruang mural, yang katanya gambarnya belum bisa diselesaikan sampai pelukisnya meninggal dunia. Cuman seperti ini kalau bahasa Inggrisnya Agibol ya. Nah, museum ini merupakan salah satu peninggalan gedungnya dari masa pemerintah Belanda ya. Jadi dibangun pada tahun 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John van Horn ya. Sudah lama sekali, kita belum lahir ya, belum dicetak ya. Nah, jadi dulunya gedung ini digunakan sebagai kantor balai kota dan kantor pengadilan Belanda, sehingga sampai sekarang itu ada penjara yang dinamakan penjara bawah tanah ya. Apa sebenarnya isi daripada museum ini? Bahwa sesuai dengan namanya, museum ini menyimpan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan sejarah perkembangan kota Jakarta dari masa prasejarah sampai sekarang ya. Apa sih Pak Alek prasejarah itu? Yaitu masa sebelum adanya tulisan, masa sejarah masa setelah ada tulisan ya. Jadi sejarah itu memang ada perkembangan-perkembangan. Jadi karena memang museum ini namanya Museum Sejarah Jakarta, maka khusus menampilkan koleksi-koleksi yang ada hubungan dengan sejarah perkembangan Jakarta. Dahulu, Museum Fathahillah merupakan bangunan kolonial Belanda yang dipergunakan sebagai balai kota. Namun, kini telah diresmikan menjadi rumah beberapa situs dan bangunan bersejarah di Jakarta. Bangunan museum yang bisa dijelajahi pengunjung terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah berisikan peninggalan VOC seperti patung, keramik, barang kerajinan seperti prasasti, gerabah, dan penemuan batuan yang ditemukan para arkeolog. Di sini adalah ruang yang menjelaskan zaman prasejarah di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jakarta sudah dihuni oleh penduduk dari zaman prasejarah yang terbukti dengan ditemukannya barang-barang peninggalan manusia dari zaman tersebut. Zaman prasejarah dikelompokkan menjadi masa bercocok tanam dan masa perundagian. Di masa bercocok tanam ditemukan alat-alat yang terbuat dari batu. Sekarang kita lihat ke lantai 2 yuk. Di lantai 2 museum ada banyak barang-barang peninggalan zaman Belanda dulu. Ini ada miniatur kursi, kotak penyimpanan, wadah timbangan beras, alat ukur bahan bangunan, batu timbangan, alat ukur bata, alat ukur genteng pada zaman dulu. Sekarang kita masuk ke ruangan yang katanya dulu di zaman Belanda dijadikan ruang sidang. Di sini juga ada lukisan besar yang punya efek 3D. Jadi kalau kamu berdiri di depan lukisannya, lalu bergerak ke kanan dan ke kiri, matanya seolah-olah ngikutin kamu. Sekarang kita memasuki ruangan yang menjelaskan tentang sejarah VOC di Batavia dulu. Di sini juga ada banyak koleksi furnitur antik peninggalan zaman dulu yang disebut bergaya Indis, yaitu kategori karya seni yang dihasilkan di masa Hindia Belanda, di mana terdapat kombinasi dari gaya lokal Nusantara yang dipengaruhi gaya Eropa dan dari daerah koloni Belanda lainnya. Ini penjelasan tentang kebangkrutan VOC di Batavia.
Dan ini informasi bahwa ternyata dulu di Batavia juga pernah ada pandemi malaria. Dan fakta menariknya, Jakarta sudah sering banjir dari zaman dahulu. Sekarang kita lihat ruangan lainnya yang masih di lantai 2. Banyak ya koleksi furnitur antik di museum ini. Keren ya? Katanya sih, ada furnitur yang dibeli dari pribumi juga untuk menambah koleksi museum. Nah, ini adalah ruangan yang menceritakan perubahan dari kota Batavia menjadi Jakarta. Teman-teman tahu nggak sebutan untuk orang asli Jakarta? Yap, sebutannya adalah orang Betawi. Sekarang kita turun lagi ke lantai bawah yuk. Saat ini kita ada di ruangan Sultan Agung. Di sini ada lukisan yang besar yang menggambarkan pertempuran antara pasukan Mataram dengan pasukan Batavia. Yang pertempurannya dimenangkan oleh pasukan Batavia. Karena konon katanya pasukan Mataram sudah kelelahan sebelum bertempur, karena harus berjalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta sejauh 558 km sambil membawa peralatan mereka. Teman-teman, di tahun 1740, Belanda pernah melakukan pembantaian besar-besaran terhadap etnis Tionghoa di Batavia, yang terkenal dengan nama Geger Pecinan atau dikenal juga sebagai tragedi Angke. Ada puluhan ribu orang dibunuh dengan cara disembelih waktu itu. Kalau yang ini adalah meriam Cirebon. Ini adalah senjata yang digunakan oleh Fathahillah untuk melumpuhkan Portugis. Kenapa namanya meriam Cirebon? Karena Fathahillah bergabung dengan kerajaan Cirebon dan Banten. Meriam ini dulu dihibahkan oleh Raja Mongolia kepada Fathahillah. Ini patung Pangeran Jayakarta ketiga. Nah, ini adalah timeline yang menjelaskan perubahan dari yang awalnya bernama Sunda Kelapa hingga menjadi Jakarta. Sekarang kita ke halaman belakang gedung museum ini yuk. Halaman ini pernah menjadi tempat eksekusi sekitar 500 orang pada tahun 1740, sampai darahnya mengalir ke sungai dan sungainya menjadi warna merah pekat, tapi sekarang sungainya sudah menjadi jalan raya di sebelah museum. Sekarang kita lihat penjara bawah tanahnya. Bayangin deh teman-teman, di ruang sesempit ini dulu katanya bisa menampung sampai 50 orang tahanan dalam satu ruangan penjara. Banyak tahanan yang akhirnya meninggal sebelum dieksekusi. Sekarang kita ke ruang Diponegoro yuk. Di lantai atas bangunan ini ada kamar tempat Pangeran Diponegoro ditahan. Sedangkan di bawahnya ada penjara wanita di mana dulu Cut Nyak pernah ditahan di sini. Ini dia penjara wanitanya. Posisinya ada di bawah dan lantainya berair, jadi kita nggak bisa turun. Kondisinya juga gelap banget di dalam sana. Nggak kebayang ya ditahan di sini. Sekarang kita naik ke lantai atas aja yuk untuk lihat ruang Diponegoro. Sebelum naik, kita diharuskan menukar alas kaki dulu di sini. Jadi Pangeran Diponegoro pernah ditahan di Balai Kota Batavia pada tahun 1830. Ini adalah daftar anggota keluarga dan pengikut Pangeran Diponegoro yang ikut bersama beliau ke Batavia waktu itu.
Kamar yang digunakan untuk menahan beliau sebelumnya merupakan kamar pribadi dari kepala sipir kota Batavia yang diminta pindah ketika ada tahanan berstatus tinggi seperti Pangeran Diponegoro. Di sini juga ada timeline perjuangan Pangeran Diponegoro. Kalau kamu penasaran, datang aja ke Museum Sejarah Jakarta. Untuk masuk ke ruang Diponegoro tidak perlu bayar tiket lagi kok. Tertawa, la 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 la, laju laju perahu laju, jiwa manis indung di sayap.